Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bapak. Minggu lalu kalian belajar tentang apa? Tentang suara. Ada yang masih ingat? Suara hati, Bapak. Oke, tentang suara hati ya. Baik. Nah, di sini kita akan mempelajari bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, satu orang memimpin kita dalam doa. Ayo silakan. Siapa yang mau? Saya Bapak. Bapak dan teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa. Amin. Dengan darah Kristus Tuhan kami. Amin. Bagaimana pagi hari ini, sudah sarapan semua? Sudah. Hari ini kita akan belajar bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Jadi sebelum kita masuk dalam pelajaran, kita absen dulu ya. Baik. Hari ini yang hadir semua ya. Deo, Pak. Yo. Dia kemana? Alfa. Alfa ya. Oke. Bersikap kritis. Bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Di sini ada yang tahu apa itu sikap kritis dalam menggunakan media massa? Belum tahu. Mantap. Pengertian sikap kritis. Sikap kritis terhadap media massa. Kita lihat bersama-sama. Yang pertama, sikap kritis berarti tidak mudah percaya bagi informasi yang diterima dari media manapun, tetapi menganalisis isi berita dengan mempertimbangkan sumber, tujuan, dan dampaknya, membandingkan informasi dari berbagai sumber, memastikan kebenaran, menilai objektivitas media, apakah berita yang disampaikan bersifat netral atau memiliki kepentingan tertentu. Terus tujuan pembelajaran. Setelah selesai pembelajaran tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa, nanti kalian mampu memahami apa ajaran gereja tentang sikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa, dan mampu bersyukur kepada Allah atas kemampuan bersikap kritis terhadap perkembangan media massa. Pada era globalisasi sekarang ini telah terjadi perubahan yang khususnya dalam bidang komunikasi. Jadi sekarang ini kita melihat dunia menjadi transparan dan terasa sempit, hubungan menjadi sangat mudah dan dekat. Jarak waktu seakan tidak terasa
dan seakan pula tanpa batas. Sebagai dampaknya, informasi yang masuk ke dalam kehidupan sehari-hari tidak terbendung persoalannya. Informasi itu yang bersifat membangun dan ada juga yang bersifat merugikan. Jadi nanti kalau anak-anak mendapatkan informasi, kalian harus menganalisis dulu informasi itu tentang apa, kalian mencari kebenaran seperti itu. Terus sikap bertanggung jawab terhadap media massa. Nah, yang pertama di sini kita melihat sikap bertanggung jawab berarti menggunakan media massa secara etis dan bijaksana. Jadi kita tidak boleh sembarangan dalam menggunakan media massa, baik sebagai penerima informasi, konsumen media maupun sebagai penyebaran informasi. Dalam kutipan kitab suci 1 Tesalonika bab 5 ayat 21 mengatakan, ujilah segala sesuatu dengan dan peganglah yang baik. Nah, ayat ini mengingatkan kita untuk tidak langsung mempercayai semua informasi, melainkan meneliti kebenarannya terlebih dahulu. Nah, jadi kita jangan mudah percaya ya terhadap informasi yang kita temui atau melihat. Baik, kita lanjut. Tidak menyebarkan hoax atau ujaran kebencian terhadap media massa. Menghormati privasi orang lain. Menggunakan media untuk tujuan positif seperti pendidikan, pengembangan diri, dan membangun solidaritas sosial. Yang keempat, menerapkan etika komunikasi seperti sopan, jujur, dan menghargai pendapat. Prinsip bersikap kritis dan bertanggung jawab dalam menggunakan media massa. Verifikasi, pastikan kebenaran informasi sebelum mempercayai atau membagikannya kepada teman-teman. Jadi ada di sini teman-teman yang dapat informasi yang hoax, terus membagikan ke teman-temannya yang lain. Nah, sehingga semuanya itu berita yang disampaikan itu tidak benar. Yang terlebih dahulu kita pastikan kebenaran informasi. Objektivitas, di situ kita lihat fakta dari berbagai sudut pandang. Di situ ada etika digital. Gunakanlah bahasa yang sopan dan tidak menyerang orang lain. Dalam menggunakan media massa, kita harus berperilaku yang baik, terutama dalam menggunakan bahasa, empati, dan keadilan. Sadari bahwa informasi dapat berdampak pada individu dan kelompok tertentu. Refleksi moral, pertimbangkan nilai-nilai moral dan iman. Bagi orang Katolik, nilai kasih, kejujuran, dan kebenaran Injil dalam berinteraksi di media. Dampak jika tidak kritis dan tidak bertanggung jawab. Ini yang akan terjadi ketika kita menggunakan, atau dampak yang tidak kritis dalam ketidak bertanggung jawab dalam menggunakan media massa. Yang pertama di situ kita lihat penyebaran hoax dan fitnah, terjadinya perpecahan sosial, manipulasi opini publik oleh pihak tertentu, hilangnya kepercayaan terhadap media, kerusakan moral dan budaya masyarakat. Nah, di situ dikatakan hilangnya kepercayaan terhadap media, sehingga kita tidak bisa percaya dengan informasi yang kita dapatkan terus berbagikan dengan orang lain tanpa mendalami informasi tersebut.
Di situ mengatakan hilangnya kepercayaan. Nanti kalau ada berita-berita baru yang menyangkut hal-hal tertentu, nanti orang lain tidak akan percaya. Peran pendidikan dan gereja. Pendidikan dan gereja berperan penting dalam membentuk literasi media masyarakat. Nah, ini sangat perlu ya dalam kepentingan dalam membentuk literasi di media masyarakat untuk mengeksplor budaya di suatu tempat. Itu karena kita menggunakan dengan positif. 2. Sekolah. Sekolah mengajarkan kemampuan berpikir kritis dan etika digital. Di situ kita akan melihat sekolah mengajarkan kemampuan berpikir. Jadi kalau anak-anak tadi menerima informasi, kita harus dalami seperti apa yang diajarkan, kemampuan berpikir kritis. Kita harus bisa membedakan. Keluarga menjadi tempat pertama bagi anak belajar menggunakan media dengan benar. Gereja mendorong umat untuk menggunakan media sebagai evangelisasi dan pelayanan kasih, bukan penyebaran kebencian. Di sini juga gereja mengajarkan kita bagaimana tentang mewartakan Kristus melalui media. Selain berpastoral juga, dengan kemajuan zaman yang sekarang kita melihat media yang cukup luas untuk berpastoral juga. Terus kesimpulan, bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa adalah tanda kedewasaan. Jadi kalau kita berpikir kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa, itu tandanya kedewasaan, berpikir dan beriman dalam diri kita itu sudah benar-benar ada. Dengan menjadi pengguna media yang cerdas, jujur, dan etis, kita turut membangun masyarakat yang informasinya sehat, komunikasinya beradab, dan imannya kokoh. Melalui media ini tadi, kita bisa mendapatkan informasi yang kokoh kalau kita menganalisis berita tersebut. Maka sampai sini ada pertanyaan? Atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, kita masuk ke tugas rumah. Di sini ada tugas minggu depan dikumpulkan ya. Nanti dicatat ya. Baik, Pak. Mengenai tugas ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, kita cukup sampai di sini. Nah, nanti satu orang bawa kita dalam doa pulang. Baik, Pak. Ya, silakan sidang maju ke depan. Bapak dan teman-teman, sebelum kita pulang pada